Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mengenal data. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan penyajian data. Dan ketiga, mampu mencontohkan cara penyajian data. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian perhatikan penjelasan berikut. Arti data adalah keterangan yang benar dan nyata, berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Macam-macam data terbagi dua. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung. Kemudian, data sekunder yang diperoleh dari sumber lain atau yang tidak didapatkan langsung oleh si pencari data. Kemudian cara pengumpulannya ada 4. Yang pertama melalui tes, yang kedua bertanya secara langsung, yang ketiga melalui isian, dan yang keempat melalui pencatatan langsung. Oke, kita lanjut. Mengenal data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol lainnya. Kemudian, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang terpenting, data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Tujuan penyajian data dan bentuknya. Pertama, tujuan penyajian data adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan terakhir, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Nah, di sini kita jelaskan cara penyajian data terbagi 3. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram batang, dan yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Cara penyajian data. Nah, yang pertama diagram tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya di sini ada tabel tentang berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, jumlah nilai, dan lain-lain. Sini kita bentuk dalam sebuah tabel, contohnya tentang berat badan siswa. Di sini ada angka 28 kg. Kemudian ada juga tanda turus. Tanda turusnya 4 berjumlah 5, kemudian jumlahnya di sini dalam bentuk angka 5. Kemudian ada lagi berat badan yang kedua adalah 29 kg. Dengan jumlah siswa ada 15 turus dan dengan angka 15, begitu seterusnya. Kemudian cara penyajian data yang kedua dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya, dan jarak antara setiap batangnya. Di sini kita lihat diagram batang tentang kegemaran siswa. Misalnya, tenis meja ada 6 orang, sepak bola ada 12 orang, kemudian bulu tangkis 10 orang, renang ada 8 orang, dan kasti 4 orang. Nah, ini contoh bentuk diagram batang. Kemudian kita lanjut. Cara penyajian data yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan, suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran.
Catatan, grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Yang kedua, bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen ataupun derajat. Nah, pada contoh kali ini, diagram lingkarannya kita bentuk dalam bentuk persen. Apabila ditotal, bentuk persen ini akan bernilai 100%. Sedangkan apabila menggunakan dalam bentuk derajat, apabila ditotal, seluruh lingkaran ini jumlahnya 360 derajat. Nah, kemudian agar lebih jelas lagi, kalian simak cara penyajian data berikut. Pengelolaan data. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat bab pengelolaan data. Berikut ini adalah data-data berat badan dari 40 siswa yang akan kita kelola. Siswa yang berat badannya 28 kg sebanyak 5 orang. Siswa yang berat badannya 29 kg sebanyak 15 orang. Siswa yang berat badannya 30 kg sebanyak 6 orang. Siswa yang berat badannya 31 kg sebanyak 10 orang. Siswa yang berat badannya 32 kg sebanyak 4 orang. Data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk yang pertama, tabel turus. Turus adalah simbol berupa garis melintang yang melambangkan jumlah. Contohnya, 3 dilambangkan dengan 3 turus. Sedangkan 5 dilambangkan dengan 4 turus yang dicoret miring. Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel turus, pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Tabel yang kita buat memiliki 4 kolom. Kolom pertama diisi nomor urut data, yaitu 1 sampai 5. Kolom kedua diisi berat badan yang diurutkan dari kecil ke besar, yaitu 28 kg sampai 32 kg. Kolom ketiga diisi turus yang menyatakan jumlah siswa berberat badan sesuai dengan kolom kedua. Kolom keempat diisi jumlah siswa berberat badan sesuai dengan kolom kedua yang dinyatakan dalam angka. Hasilnya dapat dilihat seperti ini. Kedua, diagram batang. Pada diagram batang, jumlah siswa dinyatakan dalam bentuk kotak atau batang. Untuk membuat diagram batang, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, kita letakkan jumlah berat badan yaitu 28 kg, 29 kg, 30 kg, 31 kg, dan 32 kg. Di sumbu Y, kita letakkan jumlah siswa yaitu 4, 5, 6, 10, dan 15. Kemudian, untuk setiap jumlah berat badan di sumbu X, kita buat kotak setinggi jumlah siswa dengan berat badan yang sesuai. 28 kg setinggi 5, 29 kg setinggi 15, 30 kg setinggi 6, 31 kg setinggi 10, dan terakhir 32 kg setinggi 4. Nah, ini dia diagram batang untuk data berat badan tersebut. Terakhir, diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, jumlah siswa per berat badan dibandingkan dengan jumlah siswa secara keseluruhan. Perbandingan tersebut kemudian diubah dalam bentuk sudut. Derajat sudut per berat badan sama dengan jumlah siswa per berat badan per jumlah total siswa dikali 360 derajat. Kita hitung dulu besar derajat untuk setiap berat badan. Derajat sudut 28 kg
sama dengan 5/40 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Derajat sudut 29 kg sama dengan 15/40 dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Derajat sudut 30 kg sama dengan 6/40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, sekarang kita akan menggambar diagram lingkaran sesuai hasil perhitungan sebelumnya. Caranya, buat lingkaran penuh, lalu buat satu jari-jarinya. Kita buat dulu untuk 28 kg yang besar sudutnya adalah 45 derajat. Buat sudut dengan menggunakan busur derajat seperti yang terlihat pada gambar. Jangan lupa untuk menandai wilayahnya dengan menggunakan warna atau pola. Selanjutnya kita buat untuk 29 kg yang besar sudutnya adalah 135 derajat. Gunakan busur derajat seperti yang diperlihatkan gambar berikut. Tandai wilayahnya dengan menggunakan warna atau pola yang berbeda. Dengan cara yang sama, kita buat untuk 30 kg, 31 kg, dan terakhir 32 kg. Nah, ini dia diagram lingkaran kita sudah jadi. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.